Pemirsa, pembunuhan balita tewas di Lakban di Cilegon, Banten ternyata dipicu utang piutang. Sakit hati ditagih utang oleh ibu korban. 5 tersangka menghabisi nyawa korban. Ironisnya, 3 pelaku diantaranya wanita, termasuk otak pembunuhan dan eksekutor. Wanita berinisial E, diduga eksekutor pembunuhan balita Akila, ditangkap polisi. Ironis, pelaku juga seorang ibu, mengaku diiming-imingi 50 juta rupiah. Pernah punya anak kamu? Hah? Gimana kamu kalau gitu? Total 5 tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda, masing-masing memiliki peran dalam menculik, mengeksekusi dan membuang jasad korban. R diduga otak pembunuhan merupakan teman dekat ibu korban dan pernah tinggal bertetangga. R mengaku sakit hati ditagih utang oleh ibu korban. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Kalau tetangga terdekat atau gimana Pak? Atau memang masih? Dulu sempat tetangga, tapi masih berhubungan sampai dengan saat sebelum kejadian tersebut di tanggal 7. Sebelumnya jasad balita Akila ditemukan di pantai dengan kondisi mengenaskan dilakban di bagian wajah. Korban sebelumnya ditinggal sebentar sendirian di rumah saat ibu korban hendak menjemput ayah korban. Jasad korban sudah dimakamkan di kampung halaman di Padang, Sumatera Barat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Cilegon membeberkan motif dan peran 5 pelaku penculikan serta pembunuhan dengan korban Akila Tunisa Priska Herlan yang saat ditemukan wajahnya ditutupi lakban. Motif sementara pelaku sakit hati karena perlakuan ibu korban dan juga berkaitan dengan utang pinjaman online. Sampai saat ini pelaku yang kita amankan ada 5 orang dengan inisial SH, umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku UH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SA dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH, pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan, ya, masih kita dalami penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis, ya. Kemudian juga untuk pelaku EM ini atas perintah SA dan RH itu diimbali uang sebesar 50 juta untuk turut serta membantu dalam kasus pembunuhan. Kemudian untuk 2 orang pelaku yang laki-laki, UH dan YH, ini atas perintah SH dan RH itu membantu korban untuk membuang mayat korban, membantu pelaku untuk membuang mayat korban, itu diberikan imbalan sebesar 100.000 masing-masing. Pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali hari ini. Keterangan para saksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil yang disampaikan oleh pemohon. Merasa ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli.
Di antaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, serta 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang PK digelar sekali di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara ini secara utuh. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017.